Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ngopi Media. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Pertama, hanya dengan lahir di negara ini, seseorang seolah-olah langsung masuk ke klub jutawan. Qatar, negara mungil di semenanjung Arab, adalah salah satu wilayah paling datar di planet ini. Hampir seluruh permukaannya berupa padang pasir luas dengan gundukan pasir dan tanpa hutan alami. Menjadi warga negara di sini berarti otomatis memiliki kekayaan yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. PDB per kapita mereka pada tahun 2024 menembus angka luar biasa, lebih dari $112.000, menempatkannya di jajaran 5 besar dunia. Warga negara Qatar tidak diminta membayar pajak penghasilan, dan selama bertahun-tahun mereka juga tidak dikenai PPN. Pelayanan kesehatan, pendidikan, utilitas, hingga bahan bakar, hampir semuanya diberikan secara gratis atau didukung subsidi besar dari negara. Namun semua itu belum apa-apa. Pemerintah Qatar benar-benar memberikan tunjangan kepada warganya hanya untuk menjadi penduduk resmi. Saat menikah, mereka bisa memperoleh tanah, rumah dari pemerintah atau bantuan biaya pernikahan. Ketika memiliki anak, ada tambahan insentif berupa dukungan pengasuhan. Banyak warga negara menerima semacam pemasukan bulanan dari negara, mirip dividen, cukup untuk hidup nyaman tanpa harus bekerja penuh waktu. Mengapa pemerintah begitu dermawan? Jawabannya sederhana. Jumlah warganya hanya sekitar 300.000 orang, sementara cadangan minyak, gas alam, dan aset dana nasional seperti Qatar Investment Authority bernilai ratusan miliar dolar. Kekayaan itu kemudian dibagikan kembali kepada masyarakat, menciptakan salah satu sistem jaminan sosial paling mewah di dunia. Beberapa keluarga yang memiliki hubungan sejarah penting dengan negara, bahkan diberi akses kepemilikan tidak langsung pada perusahaan besar seperti Bank Nasional atau maskapai penerbangan. Keuntungan dari investasi ini memberi mereka kestabilan finansial jangka panjang tanpa pekerjaan konvensional. Tetapi ada hal yang wajib diingat. Semua keistimewaan ini hanya untuk warga negara Qatar. Hampir 90% orang yang tinggal di Qatar adalah pekerja asing yang tidak menerima tunjangan apapun. Mereka tidak bisa menjadi penduduk tetap dan harus menanggung seluruh biaya hidup sendiri. Jika Anda bisa memilih untuk hidup sebagai warga negara Qatar, apakah Anda akan berkata ya atau tidak? Tulis pendapat Anda di komentar. Selanjutnya, 2 adat budaya yang perlu diketahui wisatawan. Di Qatar, ada bentuk salam yang sering membuat turis bingung. Alih-alih berjabat tangan atau berpelukan, pria lokal yang sudah akrab biasanya menyentuhkan hidung mereka satu sama lain secara lembut. Ini adalah sapaan kuno yang melambangkan rasa hormat, tradisi khas masyarakat Beduin. Bila Anda sebagai pria diajak melakukan salam itu, bersikaplah santai dan balaslah dengan hormat. Menolak isyarat ini bisa dianggap tidak sopan, tetapi Anda tidak boleh memulai gerakan ini kepada orang asing, apalagi kepada wanita Qatar. Resikonya bisa serius. Hal penting lain adalah masalah foto. Mengambil gambar orang yang tidak dikenal, khususnya wanita dan anak-anak, tanpa izin merupakan pelanggaran berat. Dalam budaya Islam setempat, ini dianggap tidak menghormati kehormatan pribadi dan bisa berujung pada proses hukum. Saat Anda makan bersama keluarga Qatar, ada pula aturan yang cukup ketat. Seluruh makanan harus halal. Produk babi dan alkohol tidak pernah disajikan. Ketika makan, tangan kanan adalah satu-satunya tangan yang digunakan karena tangan kiri dianggap tidak suci. Selain itu, tidak ada tamu yang boleh mulai makan sebelum tuan rumah memberikan isyarat. Mendahului tuan rumah dianggap tindakan kasar. Bila Anda diundang ke rumah, perhatikan cara tuan rumah bergerak dan tunggu undangan sebelum menyentuh makanan. Satu hal yang sering mengejutkan turis adalah aturan mengenai kaki. Di Qatar, kaki dipandang sebagai bagian tubuh paling rendah dan paling kotor. Menunjukkan telapak kaki atau sol sepatu kepada orang lain, terutama dalam situasi formal, bisa dianggap penghinaan, bahkan bila dilakukan tanpa sengaja. Itu hanya sebagian kecil dari etika lokal. Jika Anda merasa informasi ini membantu, bagikan video ini. Dan jika Anda menonton melalui ponsel, tekan tombol hype di bawah untuk pendukung kami terus membuat konten informatif. Ketiga, hal yang normal di Qatar mungkin terlihat tidak masuk akal bagi dunia luar. Negara ini membawa sistem pendingin udara ke level yang tidak terpikirkan. Ketika Anda mungkin mengeluh tentang tagihan listrik akibat AC, Qatar memasang pendingin udara di udara terbuka. Di pinggir jalan, halte bus, area pejalan kaki hingga pasar tradisional. Lampu lalu lintas pun dilengkapi alat pengabutan agar tidak terlalu panas. Di musim panas, suhu bisa mencapai 50 derajat Celcius atau lebih. Alih-alih beradaptasi, mereka mendinginkan seluruh lingkungannya dan menjalani kehidupan malam sebagai ritme utama. Keempat, wanita Qatar dikenal cantik dan mandiri. Mereka memiliki ciri khas teluk, mata lebar, bulu mata panjang, hidung proporsional, dan kulit yang terawat. Di pusat perbelanjaan,
Mereka sering tampil anggun dengan pakaian sederhana namun elegan. Tetapi ada fakta mengejutkan. Jumlah wanita Qatar yang tidak menikah pada usia 25 hingga 39 tahun mencapai sekitar 1/4 dari seluruh populasi wanita. Salah satu penyebabnya adalah tingkat perceraian yang cukup tinggi, lebih dari 30%. Ditambah pembatasan yang ketat untuk menikahi warga negara asing, banyak wanita akhirnya menunda pernikahan. Kehidupan sosial mereka sangat privat. Mereka jarang menggunakan aplikasi kencan, jarang mengunggah foto pribadi, dan sangat berhati-hati berinteraksi dengan pria yang tidak dikenal. Dalam ruang publik, pria tidak boleh sembarangan memulai kepercakapan dengan wanita. Semua pembatasan ini membuat proses mencari pasangan sangat sulit, meski mereka cantik, berpendidikan, dan berkecukupan. Kelima, kesulitan pria Qatar untuk menikah. Walaupun kaya sejak lahir, pria Qatar menghadapi beban biaya pernikahan yang luar biasa besar. Dalam tradisi Islam setempat, pihak lelaki wajib menanggung seluruh pengeluaran, mulai dari mahar, hadiah mewah, sewa gedung, hingga pesta megah untuk dua keluarga. Ada kisah tentang seorang pria bernama Jamal Qasim yang menabung selama 9 tahun hingga terkumpul $123.000 untuk pernikahan glamor. Namun pernikahannya hanya bertahan beberapa bulan. Ini bukan hal aneh. Harga sewa gedung bisa mencapai antara $8.000 hingga $42.000. Keluarga pihak perempuan biasanya meminta hadiah mahal seperti emas, perhiasan, bahkan tanah. Sebuah pesta besar dengan standar dongeng adalah hal lumrah. Akibatnya, angka pernikahan terus menurun sejak 2010, sementara perceraian naik sejak awal 2000-an. Bila pria ingin menikah dengan wanita asing, mereka memerlukan izin pemerintah, dan anak dari pernikahan tersebut tidak secara otomatis menerima kewarganegaraan. Hal ini memberi tekanan tambahan bagi pria yang ingin membangun keluarga. Keluarga kerajaan Qatar yang ekstrim kaya. Sekarang, mari kita beralih ke kekayaan yang membuat jutawan dunia terlihat seperti kelas menengah. Keluarga Al Thani, yang telah memimpin Qatar sejak abad ke-19, memiliki sekitar 8.000 anggota keluarga besar. Nilai total kekayaan mereka diperkirakan mencapai $335 miliar. Lebih besar daripada gabungan kekayaan Elon Musk dan Jeff Bezos. Emir saat ini, Tamim bin Hamad Al Thani, yang baru 45 tahun, diperkirakan memiliki kekayaan pribadi lebih dari $2 miliar. Investasinya tersebar di perusahaan-perusahaan besar seperti Barclays, British Airways, dan Volkswagen. Keluarga ini juga memiliki properti super kelas di Inggris dan Amerika Serikat, termasuk The Shard, Olympic Village London, serta sebagian kepemilikan Empire State Building. Gaya hidup mereka sulit dibayangkan. Rumah-rumah mereka dihiasi emas, termasuk hunian pribadi di Inggris yang luasnya lebih dari 3.000 meter persegi, lengkap dengan spa, gym, salon, area bermain, dan lift khusus pelayan. Kompleks istana kerajaan di Doha memiliki 15 istana berbeda dengan ruang untuk menampung lebih dari 500 mobil. Total pembangunan diperkirakan sekitar $1 miliar. Syekhah Moza, mantan istri ketiga Emir, pernah menghabiskan ratusan juta dolar hanya untuk membeli kompleks rumah elit di Cornwall Terrace, Inggris. Koleksi seni keluarga Al Thani juga luar biasa. Mereka pernah membeli lukisan The Card Players seharga $250 juta. Salah satu saudara Emir terlihat mengendarai Bugatti Divo senilai $6 juta di London. Koleksi mobil mereka termasuk Ferrari Monza SP2, Lamborghini Centenario, dan McLaren P1. Garasinya lebih besar dari showroom supercar di Dubai. Selain itu, mereka memiliki kapal pesiar raksasa bernama Katara senilai $400 juta, lengkap dengan spa, gym, kolam renang, salon, dan hampir 100 awak. Walaupun kaya raya, mereka masih bukan keluarga kerajaan terkaya di dunia. Gelar itu tetap milik keluarga Al Saud dari Arab Saudi dengan kekayaan antara 1,4 hingga 1,5 triliun dolar. Piala Dunia 2022 bukan hanya yang pertama berlangsung di kawasan Timur Tengah. Turnamen ini juga tercatat sebagai salah satu edisi paling tidak biasa sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, ajang 4 tahunan tersebut digeser ke bulan November-Desember sehingga menjadi Piala Dunia musim dingin pertama. Meski digelar saat suhu lebih sejuk,
udara luar Qatar tetap panas. Untuk mengatasi hal itu, setiap stadion dibekali sistem pendingin raksasa yang menurunkan suhu area pertandingan hingga di bawah 27 derajat Celcius. Ya, Anda tidak salah baca. AC raksasa untuk stadion terbuka. Teknologi ini menggunakan tenaga surya, sehingga para pemain dan penonton dapat menikmati atmosfer yang relatif nyaman, seolah berada di ruang VIP raksasa. Qatar membangun 8 stadion berteknologi tinggi, termasuk Stadion 974 yang menjadi arena Piala Dunia pertama yang dirancang agar bisa dibongkar sepenuhnya setelah turnamen selesai. Mereka juga meluncurkan teknologi wasit berbasis kecerdasan buatan untuk mempercepat keputusan offside. Inilah pertama kalinya pertandingan sepak bola ditangani oleh asisten wasit robot yang bekerja berdampingan dengan ofisial manusia. Namun di balik kemewahannya hari ini, Qatar dulunya hanyalah semenanjung kecil yang miskin dan terlupakan di wilayah Arab. Wilayahnya didominasi gurun gersang dengan populasi sedikit yang hidup dari menangkap ikan, mencari mutiara, dan berdagang kecil-kecilan di Teluk Persia. Selama berabad-abad, Qatar berada di bawah pengaruh berbagai kekaisaran, seperti Persia, Ottoman, hingga Inggris. Namun karena posisinya tidak terlalu strategis, wilayah ini tetap memiliki otonomi tinggi dan jarang terseret dalam konflik besar, sehingga stabilitas jangka panjang pun terjaga. Segalanya berubah pada pertengahan abad ke-20, ketika cadangan minyak dan gas dalam jumlah luar biasa ditemukan. Dari negara miskin, Qatar berubah drastis menjadi salah satu negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris pada 1971, Qatar mulai memainkan peran penting dalam diplomasi regional. Mereka terkenal sebagai mediator, termasuk dalam pembicaraan damai antara AS dan Taliban serta negosiasi antar faksi Palestina. Pendekatan diplomatik yang fleksibel, ditambah kekayaan energinya yang besar, membuat Qatar menjadi aktor penting dalam politik global meskipun wilayahnya kecil. Budaya minum teh dan kopi menjadi tradisi inti masyarakat Qatar. Ketika berkunjung ke rumah warga lokal, Anda hampir dipastikan akan ditawari teh atau kopi, bahkan jika hanya datang sebentar. Menolak dianggap tidak sopan. Orang Qatar menikmati teh dan kopi dari pagi hingga malam. Kopi tradisional mereka, kahwa Arab, dibuat dari campuran kopi dengan kapulaga, kunyit, kadang cengkeh atau bunga jeruk tanpa gula. Rasa manisnya berasal dari kurma yang disajikan bersama. Kopi ini dituangkan dari teko tradisional, hanya seperempat cangkir kecil, dan jika ingin berhenti Anda harus menggoyangkan cangkir sebagai tanda cukup. Selain kahwa, ada karak, teh susu kental manis dengan rempah seperti kapulaga, jahe, dan kayu manis. Meski Qatar termasuk negara terkaya di dunia, harga karak sangat murah, hanya sekitar 30–50 sen per gelas. Kios-kios karak biasanya tidak memiliki tempat duduk, sehingga pembeli meminum di tempat atau membawanya pulang. Tradisi ini menciptakan ruang sosial unik, di mana warga dari berbagai kelas berkumpul tanpa sekat. Akhir pekan di Qatar jatuh pada Jumat dan Sabtu. Alasannya, Jumat adalah hari paling suci bagi umat Muslim, sehingga banyak toko, kantor, dan sekolah tutup pada pagi hari demi sholat Jumat. Sebelum 2013, akhir pekan berlangsung Kamis Jumat, namun kemudian diubah menjadi Jumat Sabtu agar jam kerja lebih selaras dengan dunia internasional. Ketika Anda datang ke Qatar pada Jumat pagi dan melihat kota sepi, itu hal biasa. Setelah sholat Jumat selesai, suasana akan kembali ramai. Pola mingguan ini menunjukkan bagaimana Qatar menjalankan keseimbangan antara tradisi keagamaan dan kebutuhan ekonomi modern. Elang adalah simbol penting dalam budaya Qatar. Bagi warga lokal, elang bukan sekedar hewan. Mereka adalah simbol kehormatan, kekuasaan, dan tradisi. Gambar elang tercetak pada uang kertas rial Qatar, logo institusi, hingga lambang militer. Harga seekor elang pemburu terlatih dapat mencapai $15.000 hingga ratusan ribu dolar. Bahkan ada yang senilai sebuah Rolls Royce. Qatar bahkan mengeluarkan paspor khusus untuk elang, sehingga mereka bisa terbang internasional dengan mudah. Pada penerbangan Qatar Airways, Anda dapat melihat elang duduk di kabin, bukan di bagasi. Di Doha, terdapat Falcon Hospital Sauk Waqif, rumah sakit modern khusus untuk merawat elang, lengkap dengan teknologi kesehatan kelas dunia. Dari sisi kuliner, Qatar memiliki hidangan khas dengan cita rasa kuat yang dipengaruhi budaya Arab dan negara-negara tetangga. Salah satu yang paling terkenal adalah majbous, perpaduan nasi dan daging berbumbu yang menjadi hidangan utama dalam berbagai kesempatan, dari makan harian hingga acara besar keluarga.